فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik. Kemudian bentuk yang ke-34 tentang al-jarh wa ta'dil. Kata beliau wa yadkhulu fihi ma'rifatu al-jarh wa ta'dil. Ai ma'rifat al-jarhi wa ta'dil. Iya. Dan ini termasuk ilmu yang paling penting di dalam ulumul hadits. Ilmu hadits. Dan dikhususkan oleh para ulama buku-buku yang menulis. Karena rawi itu ada yang disepakati dia muaddal, disepakati bahwa dia adalah rawi yang terpercaya, diterima, dan ada rawi yang disepakati dia majruh, rawi yang ditolak riwayatnya, rawi yang dicela oleh para ulama. Dan ada rawi yang berputar antara celaan dan pujian. Ada yang memujinya, ada yang mencelanya. Kalau dia disepakati di ta'dil, maka ini diterima riwayatnya. Kalau dia disepakati di jarah, maka ini ditolak riwayatnya. Iya. Kalau dia diperselisihkan, maka ini namanya pembahasan ta'arud al-jarh wa ta'dil. Kalau terjadi pertentangan di dalam jarh dan ta'dil, yang mana yang didahulukan, itu ada kaidah-kaidahnya. Itu ada kaidah-kaidah di dalam hal tersebut. Baik. Dan ini tentunya kita tidak bisa uraikan di sini. Kemudian di dalam jarh wa ta'dil itu ada memahami alfadhut ta'dil, lafaz ta'dil yang dipakai oleh para ulama. Ya, kalau rawi itu dipuji, bagaimana lafaz pujiannya? Kalau dia dijarah, bagaimana lafaz jarahnya? Bagaimana lafaz jarahnya? Nah, ini ada maratib namanya, ada tingkatan. Ya, kalau Ibnu Hajar beliau bagi menjadi 12 tingkatan semuanya. Untuk ta'dilnya 6 dan untuk jarahnya 6. Ya. Ada pembagiannya Ibnu Abi Hatim, dan ada pembagian yang lainnya. Jadi yang seperti ini di dalam memposisikan dia di mana tingkatannya, ini kita harus memahami ucapan ulama di dalam hal itu. Iya. Dan di pembahasan jarh wa ta'dil memahami kalimat-kalimat ta'dil itu penting ya. Seperti lafaz syekh misalnya. Kalau lafaz syekh itu di penggunaan ulama jarh wa ta'dil itu dihukum riwayat orang yang agak lembek riwayatnya. Iya. Dia kalau bersendirian haditsnya tidak diterima. Harus ada yang mendukungnya di lafaz syekh. Jelas ya? Tapi beda dengan sekarang, kalau disebut syekh itu artinya dia berilmu, kan begitu. Tapi kalau hanya di masa dahulu syekh itu dia di tingkatan orang yang tidak begitu masyhur atau riwayatnya tidak begitu kuat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu diketahui. Misalnya kalau dikatakan salih, salih itu tidak dihasankan haditsnya, tapi dia salih lil i'tibar atau salih lis syawahid wal mutabaat. Dia layak untuk didukung, kalau ada pendukungnya diterima. Ya, ada hasanul hadits, saduq. Ya. Nah, ini kalimat-kalimat menunjukkan dia di pertengahan haditsnya. Ada derajat yang sahih. Misalnya dia rawi yang thiqah, thabat, hafidh. Nah, ini menunjukkan tingkatan sahih. Ada yang lebih tinggi. Kalau diulangi dengan 2 kali misalnya seperti thiqatun thiqah, thiqatun thabat, thiqatun hafidh. Itu yang semisal dengannya. Ada yang lebih tinggi lagi darinya. Misalnya dikatakan Amirul Mukminin fil hadits, ilaihil muntaha fil hifdz. Ilaihil muntaha fil hifdz. Hal-hal yang seperti ini ringan, mudah dipahami, sisa diketahui tingkatan-tingkatannya. Hanya saja ada sebagian kalimat dari bahasa-bahasa yang dipakai oleh para ulama ahli hadits, itu
perlu didetailkan. Dia menginginkan makna jarah atau makna ta'dil di situ. Iya, misalnya seorang berkata si fulan ini iblis. Si fulan ini apa? Iblis. Nah, iblis itu artinya secara asal apa? Hah? Secara asal jarah kan begitu. Iya. Baik, atau dikatakan si fulan ini syaitan. Mungkin lafaz itu ya, syaitan. Syaitannya secara bahasa adalah asalnya adalah jarah. Tapi itu pernah digunakan oleh sebagian ulama, disebutkan dari Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau berkata, datangkan kepadaku satu orang biar saya mudzakarah dengan dia. Maka didatangkanlah Yahya bin Said Al-Qattan. Iya. Maka terlihat lautan Yahya bin Said Al-Qattan ini. Maka Abdurrahman bin Mahdi berkata kepada orang-orang yang mendatangkan, saya bilang kepada kalian datangkan manusia, kalian datangkan syaitan kepada saya. Maksudnya ini orang luar biasa hafalannya, nggak tahu dari mana dia hafalannya banyak seperti itu. Jadi ini zahirnya jarah, tapi yang diinginkan adalah apa? Adalah ta'dil, itu tampak dari kisahnya. Ya, hal-hal yang seperti ini yang kadang perlu dirapikan di dalam pembahasan jarh wa ta'dil. Demikian pula di dalam tingkatan maratib kekuatan dari sisi lemah. Beda antara orang yang dikatakan laisa bil qawi dengan laisa bi qawi. Itu beda. Kalau laisa bil qawi pakai alif lam, bil qawi. Ya. Alif lam di situ lil kamal, maksudnya dia tidak sempurna kekuatannya. Dia dhaif. Tapi masih bisa dijadikan pendukung. Tapi kalau laisa biqawiyyin, ini dhaif jiddan, dia lemah sekali, tidak bisa dijadikan pendukung. Itu cuman beda alif lam tapi beda tingkatan. Beda tingkatan. Maka itu sebagian hal yang mungkin perlu dirinci. Dan ini ada ilmunya tersendiri ya. Ini ada buku-buku khusus dipelajari. Jadi untuk orang yang belajar mustalah, setelah dia belajar mustalah secara umum, ada hal-hal tertentu yang mesti dia pelajari secara khusus. Seperti tadi ilalul hadits itu perlu dipelajari secara khusus. Ya, seperti ini ilmu jarh wa ta'dil itu dipelajari secara khusus lagi. Bidang jarh wa ta'dil. Jelas ya? Baik. Jadi ini mungkin saya beri ringkasan untuk al-jarh wa ta'dil sampai di situ saja.